Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam perbincangan skripsi. Kali ini kita akan membincangkan tips yang harus dihindari dalam menyusun skripsi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan dan para pemirsa yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, ada beberapa bagian yang perlu kita perhatikan ketika menyusun skripsi dan harus dihindari. Apa yang harus dihindari dalam menyusun skripsi? Pertama, ini hal yang harus dihindari, karena yang dihindari ini berarti tidak boleh dilakukan. Ketika dilakukan maka efeknya tidak menarik, efeknya tidak sukses, efeknya tidak efektif. Yang pertama adalah tidak melakukan kajian literatur atau tidak melakukan kajian referensi. Seperti perbincangan yang pernah kita lakukan kemarin sebelumnya, bahwa ketika kita tidak melakukan kajian literatur, maka kita tidak terbuka satu wacana, tidak terbuka pemahaman yang komprehensif tentang apa yang akan kita lakukan. Maka jangan melakukan itu ya. Maka tidak boleh melakukan hindari ketika saudara tidak pernah melakukan kajian referensi, itu tidak boleh terjadi. Dan jangan sampai tidak melakukan kajian literatur atau kajian referensi, karena dari referensi itu, dari literatur itu kita akan terbuka pemahaman kita, teori yang akan kita bangun kita akan dapatkan dari situ. Maka ini adalah bagian penting, dan ketika menjadi bagian penting maka ini harus dilakukan ya. Harus dilakukan. Kalau yang tidak boleh dilakukan adalah tidak melakukan kajian literatur itu sendiri. Kemudian yang perlu dihindari lagi adalah tidak fokus. Anda tidak fokus terhadap beberapa hal. Wah, ini kayaknya ini menarik. Kemarin sudah tertarik dengan, misalkan tertarik dengan media pembelajaran. Oh, ternyata ada sesuatu yang menarik lagi. Yang menarik lagi adalah misalkan dengan kurikulum. Besok hari Anda akan berganti lagi. Ternyata kurikulum itu sudah tidak begitu menarik. Saya akan berpindah kepada tentang kajian tentang materi, kajian tentang tema pembelajaran dan sebagainya. Ini mencirikan bahwa kita tidak fokus. Mengapa ini perlu dihindari? Karena ketika kita tidak fokus, maka kita tidak bisa memperdalam apa yang akan kita lakukan. Kita tidak bisa menguasai dengan baik apa yang akan kita kerjakan, dan itu akhirnya menjadi terbengkalai, tidak ada yang ditekuni oleh kita semuanya. Maka teman-teman mahasiswa perlu menghindari beberapa hal, termasuk jangan sampai untuk tidak fokus. Tidak fokus itu menjadi Anda bimbang, tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu, mau menyusun proposal, ini kayaknya sudah tidak baik, mau menyusun proposal itu kayaknya itu sudah tidak menarik. Nah, ini adalah yang tidak fokus. Maka Anda perlu menghindari hal-hal seperti itu. Kemudian dampak dari tidak fokus itu, maka akan sulit untuk memulai. Karena tidak fokus, maka Anda akan kesulitan untuk memulai. Maka terbengkalai, tidak mulai-mulai, tidak setar. Jadi Anda akan, ini saya mau memulai dari sisi mananya dulu ya. Saya akan mengurai dari sisi apanya dulu. Saya akan bercerita dari sisi apanya dulu. Kelihatannya tema yang kemarin menarik, sekarang kurang menarik. Yang menarik tema A kemudian beralih ke tema B. Itu menjadi hal yang harus dihindari, karena kalau tidak fokus itu efeknya nanti tidak bisa memulai dengan baik. Sebetulnya mengapa orang kemudian mahasiswa itu terjadi berlama-lama dalam menyusun skripsi, dalam menyusun proposal skripsi?
karena tidak fokusnya itu tadi, ini akan berantai. Akan berantai ketika saudara tidak melakukan kajian literatur karena tidak memiliki pemahaman yang luas dan tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal-hal yang lebih fokus yang akan kita lakukan, maka akibatnya karena tidak melakukan beberapa kajian literatur ini akan berakibat kita tidak bisa fokus pada satu hal. Mengapa tidak fokus? Karena tidak memiliki pemahaman yang mendalam, karena tidak memiliki wacana yang dalam tentang kajian yang akan kita lakukan. Implikasinya akan ke sana. Ketika tidak memiliki satu kajian literatur yang baik, kemudian menjadi tidak fokus, dan yang ketiga akan menjadikan tidak akan segera memulai, tidak segera memulai untuk menyusun. Karena yang kita dapatkan itu betul-betul masih sangat kosong begitu ya. Jadi akhirnya orang akan memulai dari apa ya. Tapi kalau saudara sudah terbangun wacana, fokus pada kajiannya, fokus pada tema tertentu, saudara akan ini saya akan fokusnya ke sini. Kalau misalkan kepada fokus kajian tentang kurikulum, terus bagaimana perkembangan kurikulum dan sebagainya, Anda akan baca itu terus lebih banyak. Dan ketika baca itu lebih banyak, Anda punya wacana lebih bagus sehingga bisa menyusun proposal dengan baik. Nah, ini akan berimplikasi ke sana. Kemudian selanjutnya yang berikutnya adalah implikasi berikutnya, karena saudara sudah tidak yakin dengan teori yang dimiliki, saudara tidak yakin dengan kajian referensi yang dipunya, maka kemudian sulit tidak segera bisa memulai, dan Anda akan terbebani lagi. Jangan-jangan ini judul saya tertolak, proposal saya tertolak. Nah, inilah yang kemudian beberapa hal yang perlu dihindari. Karena Anda takut ditolak, jangan pernah beranggapan negatif terhadap diri kita dan diri orang lain. Selalu beranggapan positif kepada diri kita dan diri orang lain, karena ini berimplikasi kepada ini menjadi doa gitu ya. Kalau Anda yakin bahwa proposal saya akan diterima, insya Allah ini jadi doa yang baik. Dan ketika jadi doa yang baik, maka menimbulkan energi dalam diri saudara akan lebih semangat. Maka yakinlah bahwa diterima proposalnya. Jangan kemudian takut bayangan ditolak gitu ya. Takut bayangan proposalnya ditolak. Untuk menghindari seperti itu, seperti apa ya? Saya kok kurang yakin ya proposal saya, kemudian kemungkinan besar ini tertolak. Sebetulnya Anda bisa menghilangkan rasa itu dari mana itu ya? Saudara bisa menghilangkan rasa itu karena memang memiliki kemampuan tentang hal yang akan dikerjakan. Lah, kemampuan itu didapat dari apa? Dari wacana literatur, dari mengamati fokus kajian saudara, dari membaca, dari memang pengamatan terhadap beberapa hal yang ada. Kemudian saudara juga memperkaya dengan review terhadap skripsi kakak kelas saudara yang sudah terdahulu. Anda akan terbuka wacana. Karena sekali lagi bahwa kita ada slogan yang ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Jangan kemudian Anda sudah mau menyusun proposal skripsi, saudara hanya termenung di rumah, tidak pernah pergi ke perpustakaan, tidak pernah menelusur referensi. Sekarang orang sangat dimanjakan ya, walaupun di rumah, Anda di kamar gitu ya, Anda di kontrakan atau di pondok atau di rumah sendiri, Anda bisa menelusur jauh kemana-mana tentang referensi. Nah, inilah untungnya teknologi sekarang ini menjadi kesempatan yang hebat dan Anda bisa manfaatkan. Jangan sampai era penuh digital ya, era yang sangat power dengan digital ini, Anda manfaatkan untuk penelusuran referensi, penelusuran literatur, untuk memperkaya wacana yang akan saudara lakukan. Sekali lagi bahwa perbincangan kita kali ini adalah tentang tips yang harus dihindari dalam menyusun skripsi. Yang pertama adalah tidak melakukan kajian literatur, yang kedua adalah tidak fokus,
yang ketiga adalah tidak segera memulai, dan yang keempat adalah takut bayangan ditolak. Karena ini semuanya berantai dari miskinnya literatur yang kita baca akan berimplikasi sampai ke yang ke berapa itu, yang keempat itu ya, yang step yang keempat. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.